Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Dan tentunya selamat datang kembali di channel Kang Reno. Hari ini aku dapat tema yang mirip dengan tema iOS. Dari semenjak tema iOS itu kena pelanggaran di TS, jarang banget kita bisa menemukan tema-tema jenis iOS, apalagi temanya keren. Tema ini simple dan juga keren. Dan yang lebih keren lagi, tema itu memiliki dynamic widget di bagian home screen. Sementara untuk kustomisasi di bagian lock screen itu cukup simple ya. Tapi kalau menurutku sih udah lebih dari cukup. Oh ya, aku juga masih ada satu rekomendasi tema lagi, jadi pastikan kalian tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip. Oh ini buat teman-teman yang belum subscribe, mungkin alangkah baiknya jika kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan kalau channel ini update video terbaru. Dan oke nih, untuk full reviewnya kita mulai dari lock screen-nya terlebih dahulu aja ya. Biasanya kita mulai dari home screen, tapi kali ini kita akan mulai dari lock screen-nya. Di bagian atas ini ada widget yang gradasi gitu ya, ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiraan cuaca. Di sini juga ada persentase baterai dan juga ada pemutar musik yang nanti bisa kalian kustomisasi. Untuk wallpaper-nya di sini keren ya, saya suka untuk tampilan di bagian wallpaper-nya. Kalian bisa mengetap di bagian bawah sini sebanyak 2 kali. Di sini ada opsi pilihan wallpaper, ada total 6 pilihan wallpaper, dan ini wallpaper-nya nggak terkunci ya, jadi langsung bisa kalian pakai. Nah, seperti tema-tema iOS ataupun jenis tema yang seperti ini biasanya itu dikunci, dan untuk hari kedua, hari ketiga baru terbuka. Tapi pertama kali kalian menggunakan tema ini, semua wallpaper di bagian lock screen-nya itu udah terbuka. Dan untuk di bagian sini ada widget jam ya, ini bisa kalian pilih widgetnya yang mana, yang gradasi atau yang seperti ini, pilihannya cukup banyak. Dan yang di bagian bawah sini, ini widget yang di bagian bawah sini ya, kalian bisa kustomisasi sesuai dengan keinginan kalian. Dan ini My iPhone 12 Ultra, keren. Sementara untuk di bagian setting di sini tampilan widget yang di bawah widget jamnya, kalian bisa pilih satu persatu. Kira-kira mana yang ingin kalian gunakan? Kalau saya sih lebih suka yang tampilan seperti ini. Oke, sementara untuk di bagian bawahnya ini widget yang pemutar musik ini ya. Kalian mau ganti bagian dengan step, widget jam lagi, YouTube ataupun pemutar musik. Sementara untuk persentase baterai di sini juga ada beberapa pilihan yang bisa kalian gunakan. Dan di sini ada persentase baterai berikut dengan suhu, dan di sini ada ini enjoy gitu. Dan di sini ada pemutar musik ataupun komponen untuk pemutaran musik. Sementara untuk di bagian Smart Island, di sini Smart Island-nya tuh nggak seperti Dynamic Island gitu ya. Dia hanya ada tulisan di bagian atas ini, teks ataupun notifikasi dari pemutar musik ataupun musik yang sedang kita putar. Jadi nggak ada pansol Dynamic Island gitu. Dan oke, untuk di bagian sini nih more ya, kalian bisa pilih untuk fontnya dia mau warna yang gelap ataupun yang warna putih. Dan oke nih, kalian bisa swipe dari atas ke bawah. Di sini ada control center. Ini control centernya keren ya. Di sini ada toggle untuk control center. Terus di sini ada persentase dari kapasitas bulan ya, ini persentase dari bulan. Dan di sini ada pemutar musik, dan juga di sini lumayan komplit ya, ada video juga, ada kalkulator, dan juga ada center juga. Dan oke nih, sekarang kita masuk ke bagian home screen. Oke nih, di bagian home screen bagian atas ini ada widget iOS banget. Ini widgetnya keren ya. Dan yang tadi saya ucapkan ataupun singgung di awal video, ini widgetnya dynamic widget. Ini keren. Untuk dynamic widgetnya dia ada animasi gitu. Pertama kali kalian membuka, dia ada gitu ya. Sementara untuk pemutar musiknya ini klasik banget ya. Pemutar musiknya gambar kaset zaman jadul gitu. Yang ini untuk next dan ini untuk preview. Dan terbalik, ini untuk preview, yang ini untuk next. Sementara untuk tombol putarnya dia ada di bagian tengah gini ya. Untuk icon pack pada tema ini secara keseluruhan semuanya berubah. Walaupun di bagian bawah sini nggak ada docksbar ala-ala iOS. Kalau aku sih nggak jadi masalah ya. Ini opsi aja. Untuk di bagian sini kalian bisa menggunakan wallpaper yang ada docksbarnya. Dan untuk di bagian wallpapernya, ini banyak banget pilihan yang bisa kalian gunakan. Ada sekitar 10 mungkin lebih wallpaper yang bisa kalian gunakan. Untuk wallpapernya di sini keren-keren ya. Sementara untuk control center pada tema ini juga ada perubahan. Begitu pula untuk tampilan di bagian indikator baterai dan juga bar sinyal. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Papan telepon pada tema ini ada perubahan mirip dengan iOS lah. Sementara untuk kontak dan juga detail kontak di sini juga ada perubahan. Termasuk tema ini yang pasti juga berubah di bagian aplikasi ya, pesan sistem. Dan oke nih, ini adalah tampilan untuk balon catnya. Sementara untuk recent app pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Untuk setelan di tema ini ada perubahan. Setelannya simple, tapi saya suka untuk tampilan setelan seperti ini. Untuk font dan juga icon-icon di tepian sini kelihatan lebih fresh aja gitu ya.
Sementara untuk kontrol volume pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Dan sayangnya di rekomendasi tema kali ini tuh nggak tembus hingga ke aplikasi pesan WhatsApp. Dan oke, untuk teman-teman yang ingin mencoba tema ini, kalian bisa mengunduh tema ini dari region Indonesia ataupun dari region India. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul depth file. Ukuran file dari tema ini lumayan kecil ya, 37,8 MB. Sementara untuk desainer dari tema ini MD Kabel Singh. Dan di sini ada dynamic lock screen dan juga simple ya. Ini keren banget. Dan oke nih, sekarang lanjut ke rekomendasi atau review tema yang kedua. Dan oke, ini adalah rekomendasi tema yang kedua. Sama, masih menggunakan region Indonesia. Kalian bisa menemukan tema ini dengan judul Fluid Dial Clock. Ukuran file dari tema ini 20,9 MB, sementara untuk desainernya Makis. Dan tema ini sebenarnya nggak lebih mirip ke tema iOS, tapi saya suka dengan tampilan tema ini, simple dan juga keren. Dan oke, ini adalah tampilan untuk di bagian home screen-nya. Di bagian atas ini ada widget yang simple banget ya, widgetnya kecil, ada widget jam, hari, dan juga kalender. Sementara untuk icon pack pada tema ini semuanya berubah. Dan untuk icon packnya dia ada list warna putih gitu ya. Oh ya nih, buat teman-teman kemarin yang menanyakan cara bikin folder seperti itu caranya gampang ya buat teman-teman yang masih belum paham. Dan buat yang udah paham, kalian bisa skip video ini ya, lanjut ke reviewnya nanti. Kalian cukup kumpulkan folder seperti ini. Kemudian tekan agak lama dan di sini akan muncul pop-up tulisan ubah folder. Kalian klik aja di bagian sini dan di sini ada 3 pilihan untuk tampilan folder. Sebenarnya kalau MIUI 14 yang untuk India ya, di sini untuk versi pilihannya dia ada banyak. Tapi untuk MIUI Indonesia di sini hanya ada 3 pilihan. Di sini ada XXL ataupun perbesar. Biasanya saya pilih yang perbesar dan untuk tampilannya dia nanti akan seperti ini ya. Kita kembalikan dulu. Oke, untuk pemutar musik yang seperti ini itu udah pernah aku bahas ya. Cara ini ada di widget Android. Dan oke, untuk control center pada tema ini sayangnya masih menggunakan tampilan yang standar, tapi untuk di bagian background wallpapernya di sini udah ada perubahan. Dan yang keren untuk indikator baterai dan juga bar sinyal semuanya berubah. Di sini jadi warna kuning gitu. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi barnya. Oh ya, kedua rekomendasi tema ini semuanya full compatible di dual mode ya, light mode dan juga dark mode. Jadi kalian bisa bebas memilih mau menggunakan light mode ataupun dark mode. Papan telepon pada tema ini ada perubahan. Di sini cukup simpel untuk di bagian papan teleponnya ya. Kontak, detail kontak pada tema ini juga ada perubahan. Dan untuk aplikasi pesan sistem tema ini yang pasti ada perubahan. Di sini kayak ada gambar air-air gitu ya. Dan ini adalah tampilan untuk notifikasi. Maksudnya tampilan untuk di bagian balon catnya. Sementara untuk recent app pada tema ini masih menggunakan tampilan yang standar. Begitu pula untuk tampilan di bagian pil gesturnya. Di sini hanya ada perubahan di bagian warnanya, jadi warna hitam. Tapi untuk kedua rekomendasi tema kali ini buat teman-teman yang menggunakan navigasi bar, tema ini udah ada perubahan kok di bagian navigasi barnya. Setelan atau setting pada tema ini ada perubahan. Di sini saya lebih suka untuk tampilan di bagian fontnya. Dia fontnya warna kuning, sementara untuk ikonnya dia warnanya hitam abu-abu gitu ya. Simple banget, gak ada warnanya sama sekali untuk di bagian icon-iconnya. Tentang telepon, logo dari MIUI 14 di sini masih menggunakan tampilan yang standar, tapi secara keseluruhan baik di bagian background ataupun fontnya semuanya udah dirubah. Sementara untuk kontrol volume pada tema ini sama, masih menggunakan tampilan yang standar. Begitu pula untuk tampilan di bagian Horizon Air. Dan oke nih, kita akan lihat untuk tampilan di bagian lock screen. Oke, ini adalah tampilan untuk di bagian lock screen. Di bagian atas ini wallpapernya gradasi gitu ya, ini keren. Sementara di bagian tengah ini ada widget yang cukup besar. Ini adalah widget Apple Watch ya. Dan di bagian atas ini ada 2 buah widget juga. Ada widget jam, hari, dan juga kalender. Sementara untuk di bagian bawah di sini ada shortcut wajib yang biasanya ada di tema-tema iOS yang di kamera dan juga center. Kalian bisa menggeser ke sebelah kanan. Di sini ada kayak semacam tampilan widget lagi ya. Ini keren ya, sama seperti tema yang pertama. Di sini ada widget jam, hari, kalender, dan juga perakiran cuaca. Di sini ada foto album dan di sini ada pemutar musik. Sayangnya untuk pemutar musiknya nggak bisa langsung kontrol musik di bagian lock screen. Jadi kalian harus membuka lock screen-nya terlebih dahulu. Dan itu tadi 2 rekomendasi yang kalau menurut saya sih lebih mirip tema iOS.
Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kalian bisa like video ini jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.